Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya anak-anak. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita masih membahas di tema 6 ya, energi dan perubahannya, subtema 1 sumber energi pembelajaran yang kelima. Semoga anak-anak semua sudah bangun pagi ya, sudah mandi, sarapan, dan mempersiapkan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini, dan jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru ya, terutama bagi anak-anak yang masih daring, bangunnya lebih awal juga ya. Nah tentu bagi anak-anak yang sudah PTM, bangunnya awal karena harus pergi ke sekolah supaya tidak terlambat. Nah pada pembelajaran yang kelima ini ada 2 materi yang kita pelajari. Yang pertama itu cara memanfaatkan minyak bumi secara bijak. Yang kedua menentukan nama waktu. Oke, yang pertama adalah pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN ya, tentang cara memanfaatkan minyak bumi secara bijak. Nah, di sini Bu Guru bahas tentang minyak bumi. Sudah kita ketahui bersama bahwa penggunaan minyak bumi sebagai sumber bahan bakar sudah banyak kita lakukan dalam keseharian. Nah, minyak bumi merupakan salah satu sumber energi yang tak dapat diperbaharui, yang artinya sumber daya alam yang keberadaannya akan langsung habis setelah digunakan. Oleh karena itu, agar keberadaannya terus ada, kita perlu memanfaatkannya dengan bijak. Memanfaatkan minyak bumi dengan bijak bisa diartikan menggunakan semua produk hasil turunannya dengan bijak, misalnya 1. Menghemat penggunaan BBM dengan jalan menggunakan transportasi umum atau sepeda ketika bepergian. Yang kedua, mengurangi pemakaian kantong plastik. Hal ini dikarenakan plastik yang juga merupakan salah satu turunan dari minyak bumi. Lalu yang ketiga, menggunakan sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan, seperti matahari, air, atau angin. Jika belum tersedia di sekitar kita, bisa dimulai dengan hal sederhana seperti menghemat pemakaian listrik dan air. Nah, seperti itu ya anak-anak, bahwa minyak bumi itu tidak bisa diperbaharui karena dia hanya sekali dipakai seperti itu dan bisa habis ya. Dan minyak bumi ini kita ambil dari bumi. Nah, dari dalam tanah seperti itu anak-anak, seperti apa? Bensin, nah dari minyak bumi, batu bara juga, dan lain-lainnya. Nah di sini cara menghemat penggunaan BBM itu saat kita berjalan dalam jarak yang dekat seperti itu. Jika kita mau pergi ke tempat yang dekat, maka kita bisa berjalan kaki atau menggunakan sepeda, karena itu juga menghemat penggunaan BBM. Lalu yang kedua ini, nah mengurangi pemakaian kantong plastik. Nah jika anak-anak belanja, anak-anak pasti mendapatkan kantong plastik ya. Nah kantong plastik tersebut anak-anak kumpulkan lalu digunakan lagi saat anak-anak belanja sayur bersama orang tuanya atau berbelanja yang lain. Nah, Bu Guru seperti itu ya caranya
setiap kali Bu Guru berbelanja, kantong plastik itu Bu Guru kumpulkan. Nah, pada saat mau Bu Guru belanja lagi, maka kantong-kantong tersebut Bu Guru gunakan kembali. Itu hal yang dilakukan yang sederhana ya anak-anak. Jadi tidak harus kita saat belanja lalu menggunakan kantong yang baru lagi dari penjual. Lalu yang ketiga, menggunakan sumber energi alternatif. Nah, sumber energi alternatif ini banyak didapat dalam kehidupan kita sehari-hari seperti matahari, air atau angin. Nah, di kelas sudah Bu Guru bahas ya tentang sumber energi yang menggunakan tenaga matahari atau air dan anginnya seperti PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga air dan angin. Nah, ini ya. Nah, kita bisa lihat di tempat-tempat tertentu bahwa pembangkit listrik itu menggunakan energi alternatif. Nah, itu ya anak yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang pelajaran matematika menentukan lama waktu. Salah satu alat yang digunakan untuk menghitung waktu adalah jam. Satu hari ada 24 jam. Nah, pukul 00 sampai 12 dimulai dini hari sampai siang hari. Setelah pukul 12 siang, waktu ditulis dengan menambahkan, nah, tetap ya, 12.00 pada waktu tersebut. Contohnya di sini, pukul 1 siang ditulis dengan pukul 13 dan pukul 5 sore ditulis pukul 17. Waktu digunakan untuk menghitung lamanya suatu aktivitas atau kegiatan kita sehari-hari. Lamanya aktivitas dihitung dari waktu ke waktu mulai sampai berakhir aktivitas tersebut. Nah, di sini ya kita lihat contohnya di sini Rudi belajar di rumah itu pukul 7 pagi. Selesai pukul 10 pagi. Lama belajar Rudi itu berapa yuk? Kita hitung dari jam 7 ya. Nih, kita hitung ayo sama-sama dari jam 7 1, ke jam 8 1 jam, ke 9 2 jam, ke 10 3 jam. Nah, jadi Rudi belajar 1 2 3. Jadi selama 3 jam. Nah, seperti itu ya anak-anak saat kita menghitung lamanya waktu kita melakukan suatu kegiatan dan aktivitas kita sehari-hari. Oke anak-anak, seperti ini materi kita yang kita bahas pada pagi hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dari nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.